Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Tarakan. Senang sekali kita berjumpa di Mozaik Indonesia bersama kami RRI Tarakan. Saya Ayu Kumadang akan menemani Anda di kesempatan kali ini di Mozaik Indonesia. Ya, kalau kita misalnya berbicara mengenai kesehatan itu sangat penting sekali. Tergantung dari kita bagaimana memilih sehat. Mungkin kita bisa olahraga ringan seperti jogging ataupun aerobik, zumba dan lain-lain. Namun kali ini saya hadirkan spesial sekali tentunya untuk Anda pendengar dan pemirsa. Kita akan berbincang santai bersama dengan trainer fitness kita. Wah, kalau udah berbicara trainer pasti kita ngebayangin Don dengan gitu ya, gini gitu. Keren gak sih ya kalau seperti itu? Tapi tidak begitu, maksudnya kita harus tahu dulu, bukan mudah untuk bisa kita sehat dengan membentuk body yang seperti kita inginkan, body yang keren gitu ya kan, perut yang seperti itu. Namun kali ini kita bisa berbincang santai bersama dengan narasumber kita yang tadi sempat Ayu bilang beliau adalah seorang trainer dari fitness ya. Ketemu dulu sama narasumber kita, biasa kita panggil dengan Bang Fadlan. Halo, Assalamualaikum. Halo Mbak, waalaikumsalam. Iya. Bang Fadlan apa kabar? Baik. Baik, sehat sekali. Lihat dong. Waduh. Oke. Ya, Bang Fadlan, kalau misalnya kita melihat keseharian selain beraktivitas di salah satu instansi dan keseharian dari Bang Fadlan juga seorang trainer ya Bang ya? Iya. Seorang trainer. Ngomong-ngomong dengan body yang gini, ini udah berapa lama ngebentuknya gitu? Awal Bang Fadlan menekuni ataupun menggeluti olahraga yang keren ini udah berapa lama nih Bang? Saya udah ngejalanin fitness ini Mbak ya, sekitar 16 tahun. Wow. Saya mulainya itu di tahun 2008 setelah saya selepas sekolah SMA. Oke. 16 tahun sekitar 16 tahun. Sekitar 16 tahun, ibaratnya dari 2008 seperti itu ya Bang ya. Iya. Oke. Kemudian dengan memilih olahraga ataupun kegiatan fitness seperti ini pastinya untuk ngebentuk body yang seperti sekarang Bang Fadlan ini, boleh dikata ini mungkin bagi teman-teman dan pemirsa ini menyaksikan bukan maksudnya hal yang sangat susah sekali. Karena apa? Memang perlu asupan, nutrisi gitu. Betul. Cerita dong Bang, gimana dalam perjalanan dari 2008 bisa menjaga kesehatan dan punya badan yang sekeren ini, gimana ceritanya dong? Ya awal mula sih, kalau dari awal masuk fitness itu, ketika saya masuk fitness, semua alat saya kelilingin. Oh iya? Wah, jadi saya akan pikir, mungkin gak ya jadi badan saya kalau seandainya saya mengelilingi alat ini gitu lah. Tetapi ternyata selama saya mencoba untuk 2 tahun tidak ada hasil sama sekali. Oh iya? Ya, jadi di 3 tahun baru saya mulai ngerasa dengan para senior dulu yang ngajarin saya, mulai dari pola dasarnya, latihan seperti apa. Okay. Karena pada intinya kalau kita latihan itu teknik dulu yang harus diutamakan. Teknik, iya. Okay. Kalau bahasa kita itu utamakan dulu kualitas baru kuantitas. Kualitas yang diartikan adalah beban. Teknik. Sedangkan kuantitas tadi adalah beban. Jangan kita mendahului beban dulu baru ke teknik. Otomatis kan itu ego namanya. Okay. Jadi sehingga di tahun 2011 saya mencoba bertanding. Itu pertama saya gagal. Oh iya, itu di mana kemarin? Itu di Tarakan. 2000? Sekaltim tahun 2011. Itu kalau nggak salah bukan di Pasir Putih itu ya? Bukan. Oh, bukan. Itu setelahnya. Oh setelahnya. Okay. Waktu di Pasir Putih itu saya masih jadi penonton aja. Oh gitu. Oke. Waktu itu di GTM di dalam. Oh oke. Kemudian di 2012 saya ikutin lagi di event yang kedua. Alhamdulillah saya dapat posisi 3. Oh. Karena waktu di awal event saya ikut, six pack saya nggak dapat, otot saya masih banyak yang kurang, sehingga pada saat penyisian pertama saya langsung dibuang sama juri. Oh iya? Iya. Oh gitu. Ya bukan berarti saya harus kecewa ya, saya sadar diri bahwa kekurangannya saya ada gitu nah. Sehingga muncul motivasi saya untuk bisa terus maju. Bagaimana caranya saya harus berada di posisi 3 peringkat. Itu dari berapa peserta dan maksudnya bukan hanya dari Tarakan aja dong ya? Sekaltim, Balikpapan, Samarinda ada. Oh oke. Karena waktu itu event sulit sekali ya kalau misalnya daerah Jawa mau nyerang ke wilayahnya kita, apalagi tiket agak-agak mahal tuh kan. Iya benar. Yang ada orang Kalimantan nyerang ke Jawa, iya. Iya. Oh oke.
Kemudian sudah ikutin event yang kedua dan itu mendapatkan posisi yang ketiga ya Bang ya? Ya. Posisi ketiga. Posisi 3. Oke. Sebagai trainer fitness ini kita pengen bicara sehatnya dulu nih Bang ya. Bicara sehatnya gitu. Kadang kan kita pengen aku pengen nge-gym nih kayak gitu ya kan. Sebenarnya apa yang kamu cari dari kita ngikutin gym itu? Nah Bang, kalau misalnya boleh dijelaskan nih sama pendengar dan pemirsa kita, dapat sehatnya pas kita latihan nge-gym ini. Ada banyak yang katanya saya mau nge-gym mau ngebentuk badan. Saya mau nge-gym mau sehat kayak gitu. Nah, ini boleh dijelaskan nih Bang. Maksudnya kalau orang nge-gym itu apa yang kita dapatkan? Maksudnya bisa dapat sehatnya, bisa dapat bentuk badannya. Nah, boleh dong dijelaskan nih. Banyak banget Mbak. Jadi kalau kita punya motivasi untuk nge-gym di awal itu, jangan hanya minta sehat-sehat, itu adalah kewajiban semua manusia ya. Ya. Tetapi bagaimana caranya supaya kita ini membentuk massa otot tadi, sehingga di lanjutan usia nanti di masa tua kita, otot itu yang akan melindungi masa-masa tua kita. Contoh, melindungi tulang kita. Oke. Osteoporosis tadi kan. Lalu usia 50 tahun ke atas itu kan otomatis gangguan hormon testosteron pasti terjadi pada pria. Sehingga terjadilah mulai kerapuhan pada tulang. Nah, dengan adanya otot tadi itu yang melindungi kita agar tetap kuat. Jadi kalau misalnya motivasi untuk gym di awal kita dapat sehatnya. Yes. Pembentukan otot juga kita dapat, tapi tergantung kebutuhan manusia itu sendiri sih. Ya. Biasanya ada yang pengen kalau nge-gym itu cuma pengen sehatnya aja. Ya ibaratnya banyak sih dari manusia yang mengatakan saya mau dapat bonusnya, saya mau dapatkan bentuk otot, ya kan. Yang penting sehat dulu. Tapi kalau alangkah baiknya kalau kita menjalani pola hidup sehat yang baik, itu plusnya kita dapat badan yang baik. Oke. Iya, jadi memang banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Nanti mungkin kita boleh bicara lanjut lagi untuk lebih spesifik, misalnya untuk wanita yang seperti apa gitu ya kan, untuk maksudnya yang dapat sehatnya, dapat bentuknya. Kalau menurut dari kacamata Bang Fadlan, seorang wanita nge-gym, ada juga yang nggak suka dengan body yang kebentuk seperti apa gitu ya kan. Namun dia pengen seperti ini kayak gitu. Nah, oke. Tapi nanti dulu kita akan jeda dulu, kita break sejenak. Kita akan kembali setelah kita saksikan yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Anda masih bersama kami di Mozaik Indonesia, pendengar dan pemirsa RRI Tarakan, dan Ayu juga masih bersama dengan trainer kita, ada Bang Fadlan ya. Kalau kita berbicara nge-gym, sama sih dengan fitness ya, cuma beda kata aja katanya kayak gitu. Namun dari semua itu banyak loh Bang yang mengatakan kalau misalnya kita nge-gym nih, terus berapa bulan nggak nge-gym, nanti badan kita bisa gede gitu, atau badan kita bisa ngelewer, itu sih katanya seperti itu. Ini saya mau langsung tanya sama ahlinya kayak gitu, sama pakarnya, apa benar gitu. Misalnya ini udah nge-gym, kemudian vakum setahun atau berapa bulan, apakah badan kita jadi lembek lagi, ototnya kena atau seperti apa ini? Kita patahkan omongan seperti itu. Gimana Bang? Oke. Banyak yang bilang kalau kita fitness itu sebulan udah jadi, 2 bulan, 3 bulan, belum tentu. Belum tentu. Ya. Kalau kita nge-gym, bahkan atlet binaraga yang natural sekalipun itu butuh persiapan 1 tahun. 1 tahun. Oke. Sedangkan ada yang atlet dengan jalan singkat, itu membentuk badan dalam tahap 2 bulan, 3 bulan udah bisa dapat. Dengan cara instannya tadi nih ya, entah itu dia menggunakan steroid, suplemen yang di luar dari acuan dari pusat. Contoh dari Persatuan Binaraga Fitness Indonesia itu melarang doping. Yes. Yang mengandung jenis doping itu dilarang dipertandingkan. Oke. Karena dengan caranya instan itu tadilah sehingga terjadi pembentukan dalam 3 bulan tadi. Jadi kalau kita mau bilang aku pengen besar ototku gitu kan.
Besar otot kita itu tergantung progresif overload latihan kita. Oh gitu. Iya. Jadi ada yang latihan dengan beban ringan atau sedang dan monoton setiap harinya begitu. Itu tidak akan terjadi kenaikan massa otot. Oh gitu. Iya, kalau mau kita harus bertahap dari beban ringan, sedang sampai ke berat. Oh. Dan besoknya kita harus lebih berat lagi dari hari kemarin. Oh, Itu fakta, bukan mitos. Oh, gitu. Bahkan ada yang bilang, kalau ngapain sih ngangkat beban berat-berat banget gitu kan, sampai menyiksa diri sendiri, itu gak akan bisa menaikkan massa otot. Katanya mitos, enggak, sebenarnya fakta. Oh, fakta. Yes, Oh, oke. progresif overload. Iya. Bang, sebagai misalnya pemula nih, sebagai pemula untuk mungkin kita bicara ke wanita dulu ya, ke cewek dulu ya Bang. Iya, iya. Kita bicara ke cewek dulu, kan pasti beda dong ya latihan ke wanita ke pria gitu. Pemula wanita gitu. Mungkin dikasih untuk pembentukan kita mulai main tangan dulu nih Bang. Tangan dulu gitu. Itu beban yang kita mungkin yang misalnya 2 kilo kiri 2 kilo kanan itu mungkin cukup lah dari awal gitu ya kan. Tapi gimana Bang kalau misalnya kita baru main udah main ke 5 kilo yang ibaratnya baru kenal alat. Iya. Boleh gak sih Bang kayak gitu, kaget gitu misalnya baru pemula tapi udah kasih beban yang berat tuh gimana deh Bang? Ya, biasanya antara orang yang menggunakan jasa trainer dan tidak menggunakan jasa trainer pasti perbedaannya ada. Oh, Yes. oke. Tapi tergantung juga Mbak. Kalau si trainer itu langsung tiba-tiba, contoh pelatihnya dia memberikan beban berat kepada kliennya tadi ya, Ya. si muridnya tadi. Pentingnya seorang pelatih dia harus memberikan rasa aman dulu, rasa nyaman juga, edukasi, terus attitude juga harus ada. Jadi kita nggak bisa langsung, yuk besok nge-gym. Iya Bang, aku first time nih nge-gymnya gitu kan. Oke. Tiba-tiba disiksa aja, besok kapok. Iya. Jangan. Makanya saya bilang tadi, kita utamakan kualitas berkuantitas. Siap. Ke teknik dulu, baru ke beban. Kalau tekniknya udah benar, boleh bebannya kita tambah pelan-pelan. Oh, oke. Makanya semua itu berproses, nggak ada yang tiba-tiba secara instan. Kamu angkat berat ya, itu besok sakit itu, efek DOMS, sakit banget itu. Ya, oke. Namun kalau untuk wanita sendiri kalau kita nge-gym gitu, kira-kira lebih kita fokus atau konsisten yang ke bagian mana ataupun latihan seperti apa nih tuh untuk wanita dulu nih? Kalau wanita lebih identiknya kalau latihan itu mereka lebih utama tuh biasanya lower body ya, saya lihat kebanyakan. Kenapa? Karena bagi mereka itu aset. Saya pengen dong ngelatih paha saya, bokong saya gitu kan. Tapi nggak bisa gitu juga setiap hari kita main paha, bokong. Atau thighs atau glutes, itu nggak bisa kayak gitu. Oke. Semua keseluruhan otot yang ada harus kita latih. Aha. Mau upper body atau lower body-nya. Oh, Upper gitu. body itu kan terbagi. Ya. Misalnya ada chest, ada back, ada shoulder, sehingga ke bawah Oh, oke. ke thighs. Jadi itu paling tidak dalam saat itu, maaf saya belum jelaskan. Yang saya sebutkan tadi, chest, back, shoulder, Yes. paha, itu otot besar. Otot besar itu harus kita latih dulu. Ya. Dan itu minimal 1 minggu itu harus ada 1 kali dijalankan. Terus kalau misalnya kita nggak latihan sampai, jangankan setahun, Ya. bahkan seminggu aja bisa terjadi penyusutan otot. Oh gitu Bang. Iya, otot itu harus terus dilatih. Jadikan ini sebuah pola hidup kita. Sama ibaratnya kalau kita tidak makan sakit. Ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu. Oke, itu ke wanita. Kalau ke pria kalau pria kan pasti dong pengen badannya ngebentuk gitu, perut yang rata kayak gitu. Nah, untuk pria sendiri lebih fokus gimana tuh untuk latihannya? Ya, jadi gini, kebanyakan orang kalau fitness Mbak ya, jujur, saya aja kondisi sekarang ini masih basah. Kalau dibilang six pack enggak. Kenapa? Karena saya lagi off season. Biasanya kalau saya mau pertandingan baru saya persiapin. Oh. Nah, jadi tidak mungkin dong, Bang, kamu seorang trainer harusnya bisa jaga makan. Saya juga pengen makan bebas kok. Ya. Masa setiap hari saya harus makan yang gak enak. Mohon maaf aja. Jadi pentingnya kalau kita mau latihan itu ada yang posisi, mohon maaf, bagi laki-laki kadar fat 30% ke atas itu jangan sekali-sekali latihan sit up. Oh. Begitu perempuan kadar 35% ke atas jangan melakukan sit up. Kenapa? Berjuta-juta kali kita melakukan sit up tidak akan membentuk otot perut kita. Oh gitu. Kenapa? Karena masih tertutupi lemak. Semua wanita atau semua lelaki itu memiliki otot six pack. Hanya saja yang tertutupi itu oleh lemak tadi.
Semakin kita sit up, lemak yang kita pompa tadi akan mengeras dan terjadilah pembucitan. Oh iya. Ya. Jadi bagaimana caranya? Atur pola makan dulu. Kita latihan itu cuma 20%. 40% ke pola makan, 40% ke istirahat. Penting, istirahat penting. Karena apa? Kerusakan otot tadi yang kita latih tadi itu akan diperbaiki pada saat kita istirahat. Oh gitu. Yes. I know, oke. Jadi makannya dulu dibaikin. Makan dibaikin. Saya mau tahu nih, makannya diperbaikin, Bang. Kalau kita lagi nge-gym fitness gitu, seperti Abang bilang itu makan diperbaikin, pola makan diatur. Ini seperti apa? Karena mungkin kita lihat di televisi nih, Bang. Mereka tuh soalnya makan telur banyak banget kayak gitu. Dan ada juga nggak sih pengaturan jam-jamnya supaya kita cukup istirahat, makan kita juga baik. Nah itu seperti apa untuk bisa mengatur semua itu? Makanannya jenisnya seperti apa kayak gitu? Oke, jadi gini Mbak. Kebanyakan orang kalau diet ditanya, kamu makan berapa kali sehari? Iya. 6, 7, orang kaget. Memang betul, realistisnya seperti itu. Nggak kayak kita orang normal makan 3 kali sehari. Saya pernah mempelajari itu waktu saya lisensi ambil di Bandung di Adirai. Adirai mengatakan makan banyak tapi sering sama dengan gemuk. Oh. Ya, makan banyak tapi sekali sama dengan tetap gemuk. Makan sehari sekali sama dengan ya kurus, ya tapi sakit. Oh. Yang betul bagaimana? Bagaimana makan dong? sedikit tapi sering. Itu nggak apa-apa ya? Sedikit. Ya. Dalam Islam aja menganjurkan bahwasanya kita harus makan juga jangan terlalu banyak, jangan terlalu kekenyangan, jangan juga menunggu lapar ya kan? Betul. Jadi seperti itu konsepnya. Kalau misalnya aku nggak tahan nih, maaf, saya nggak tahan nih Bang. Kalau misalnya saya harus makan yang seperti hambar-hambar seperti itu, nggak gitu konsepnya. Jadi gitu. seperti apa? Kurangin kadar garamnya pada saat mengolah makanan, kadar gulanya juga sesadar mungkin. Dan makan sering tapi sedikit, itu namanya defisit kalori. Tapi makanannya bebas, oke? Gak ada Kalau masalah? memang tidak bisa makan makanan yang bersih, setidaknya kita harus pilih makanan juga. Contoh, kita pengen bentuk otot, otomatis kita perlu kebutuhan protein. Yes. Jangan banyakin lemaknya, ya kan? Makan ayam yang dimakan kulit, bukan dagingnya. Oke. Bagaimana otot mau tumbuh, ya kan? Sehingga protein tadi tidak ada. Oh gitu. Ada juga yang makan, Bang, aku makan Bang, karbonya aku nggak pakai, katanya gitu. Sebenarnya nggak boleh. Karbo itu penting pada saat pakai kita nasi nge-gym. gitu ya. Penting sebenarnya karbo itu sebelum kita latihan. Kita latihan fitness itu wajib masuk karbo. Ya, pahamin ya Mbak. Mungkin teman-teman sini bisa pahamin. Ya. Kita sebelum fitness wajib masuk karbo. Kenapa? Karena energi yang dibakar pertama kali adalah glikogen, gula, karbohidrat tadi. Bagaimana kalau tidak ada karbohidrat? Iya. Apa yang dijadikan energi? Massa otot kita. Sehingga lemaknya tidak terganggu. Bagaimana caranya Bang supaya saya kurus pada saat olahraga? Misalnya saya nih sukanya kardio, badminton, sepeda, jogging, ya kan? Simple, karbonya nggak usah dimakan. Oh. Apa yang dimakan Bang? Protein, makanan berserat, sayur, buah, boleh. Baru pergi jogging, baru pergi sepeda, renang, itu masuk ke akses lemak. Kalau misalnya kita mau lakukan kardio masih ada karbohidrat di dalam tubuh, lemaknya nggak dipakai. Oh gitu. Yes. Oke. Bang, jadi gini, kalau misalnya kan gini, ini masih jadi pertanyaan nih buat kita yang ibaratnya pengen sehat gitu ya kan, pengen sehat pas lagi nge-gym. Orang yang pengen turun badan sama naikkan berat badan gitu ya kan, apakah dia sebelum nge-gym itu jam makan dulu atau nanti entar aja deh atau setelah nge-gym baru makan kayak gitu? Itu mau nge-gym ya? Iya. Ya. Kalau mau nge-gym wajib makan. Wajib seperti saya ya? bilang. Ya. Biar kata. Masuk karbo dulu. Setidaknya, misalnya 3 jam. 3 jam, Bang, 3 jam sebelumnya saya sudah makan, enggak apa-apa, makan aja sedikit lagi, 1-2 gitu. sendok karbohidrat. Oke. Kalau kita enggak makan, posisinya nanti energi kita malah otot kita yang dihabis. Oh, oke. Dihabiskan. Dijadikan energi tadi. Jadi paling tidak kita harus makan dulu, nggak usah takut. Siap. Nggak usah takut, nanti dibakar kok sama si beban tadi. Iya. Kenapa? Pentingnya karbohidrat tadi ini di dalam tubuh pada saat kita ngelatihan beban, sel-sel otot kita ini kan rusak nih karena dilatih dengan beban tadi. Karbo itulah yang dijadikan sebagai pengantar protein menuju ke otot. Kalau tidak ada karbo, bagaimana protein mau ke otot? Iya. Terus si yang pengen punya badan langsing gitu, kalau nge-gym gak usah makan, habis nge-gym.
Nah ini mesti Kalau kebanyakan gini, aku pengen kurus kayaknya aku harus Iya. nge-gym dulu. Simple, nggak usah nge-gym. Iya. Kalau pengen kurus, ya udah nggak usah makan, ya kan? sakit. Ya sakit, benar. Ya simple. Kalau kita mau kurus, udah kita kardio aja. Posisi makan kita kurangin, udah kurus. Tetapi keuntungannya kita nge-gym bagi perempuan, badannya kencang, Ya, usia jauh lebih muda, oke. tulang jauh lebih kuat. Bagi laki-laki plus bonus ototnya nggak bentuk. Iya, Tapi beda-beda nih. Ada yang cowok, maaf, ada yang cewek nggak suka. iya. Cowoknya, aku nggak suka kamu terlalu gede, aku nggak suka kamu terlalu kurus gitu kan. Itu tergantung dari kitanya sendiri. Oh, oke. Jadi kalau kita misalnya aku pengen badanku gede-gede banget gitu kan, ya udah, kamu harus latihan keras dengan progressive overload tadi, Iya. yang saya jelaskan, latihan beban berat. Tetapi kalau misalnya badan kamu pengennya, misalnya ala-ala Korea gitu ya, kebanyakan badannya itu kan kurus-kurus tapi bentuk kan, Ya. itu kamu harus tetap jaga makan. Siap. Tetapi posisi latihannya biasanya itu kita latihan namanya intensitas tinggi, Aha. endurance. Oke, jadi memang ada semuanya ya Bang ya. Oke, baik pendengar dan pemirsa RRI Tarakan, nanti kita akan pengen ngobrol lagi lebih jauh bersama dengan Bang Fadlan, trainer fitness kita. Kita boleh jeda sejenak, kita dengarkan dulu yang berikut ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
Obrolan kita semakin menarik sekali di kesempatan kali ini di Mozaik Indonesia. Bersama kami Pro 1 Tarakan, pendengar dan pemirsa. Kita masih juga bersama dengan trainer fitness kita, ada Bang Fadlan, yang pastinya banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari kita olahraga atau fitness dari gym baik pria dan wanita seperti itu. Bang, tadi ada yang cukup menarik sekali yang kita obrolin kayak gitu kan. Kadang kita tuh nggak ngerasa ya Bang ya, kita nggak ngerasa badan aku nggak obet gitu, nggak obesitas kayak gitu kan. Kadang kan karena orang kadang berpikir kalau badannya obesitas itu rentan sekali terkena mungkin kolesterol, gula darah dan lain-lain. Potensi kalau misalnya badan yang biasa-biasa aja gitu, ada nggak sih potensinya kalau misalnya kita nggak pernah berolahraga tuh? Orang yang kelihatan posisi badannya atletis belum tentu dia tidak terdampak dengan penyakit yang tadi disebutkan tadi, diabetes, kolesterol, gula gitu ya. Bisa jadi ya, bisa jadi juga tidak. Kenapa? Yang mengetahui itu adalah bagaimana caranya kita menimbang badan dengan ada yang timbangan seperti body fat monitor, itu kan kelihatan tuh ada fatnya, berapa massa ototnya. Nah di situ bisa dilihat visceral fatnya. Visceral fat itu berbeda dengan fat ya, visceral fat beda. Oke. Kalau fat keseluruhan lemak di dalam tubuh, tetapi kalau visceral fat itu lemak yang melapisi organ perut Mbak. Jadi dicek dulu skalanya berapa. Biasanya kalau normal itu skala 1 sampai 9. Dia angka 1 sampai 9. Tetapi kalau melebihi dari batas 9 tadi, siap-siap tuh diabetes masuk, kolesterol masuk. Wow. Bagaimana cara menghindari semua supaya visceral fatnya tadi turun di bawah 9? Pola makan tadi. Kita kembali ke pola makan. Oke. Jadi pola makannya yang harus dijaga. Jangan kita berpikir, wah dia orangnya kurus, ya kan? Pasti terjauh nih dari namanya diabetes, gula, belum tentu. Dia terjauh dari stroke, belum tentu. Ada saya lihat, bahkan saya punya keluarga sendiri dengan keadaan kurus, dia stroke, bisa stroke. Ya kenapa? Maka dari itu kita lihat dulu di body fat monitor. Biasa di timbangan-timbangan yang digital itu ada itu. Ya, oke. Bang, kalau misalnya gini nih, ketika kita pilih olahraga untuk nge-gym gitu ya kan, selain bonusnya kita dapat badan yang keren kayak gitu kan, Bang, memungkinkan gak sih ketika kita mengetahui kita mempunyai penyakit seperti kolesterol ataupun gula darah seperti itu, dengan kita nge-gym itu bisa nggak sih Bang untuk mengurangi atau menurunkan gula darah dan kolesterol itu ketika kita nge-gym seperti itu? Bisa. Dengan tadinya karbohidrat kita yang berlebihan di dalam tubuh, sehingga dengan latihan beban tadi dijadikan energi dan dibakar. Jadi posisinya keuntungan kita nge-gym itu dia membakar glikogen yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Bisa. Durasi waktu yang paling baik lah untuk kita nge-gym, apalagi untuk misalnya pemula ini. Pemula itu berapa sih Bang durasinya? Kalau misalnya kita main alat kayak gitu, misalnya 1 jam kah atau 45 menit kah atau gimana nih? Oke. Kalau misalnya kita latihan itu mau pemula ataupun yang lama ya Mbak, tidak ada batasan waktu si pemula harus sekian, yang lama harus sekian, tidak. Tetapi pada dasarnya kita dianjurkan latihan beban itu paling tidak 45 menit sampai 1,5 jam. Tetapi ada yang latihan sampai 2 jam, 3 jam. Ya kita lihat dulu dia latihannya bagaimana. Kalau dia latihannya kebanyakan ngobrol, main HP, kebanyakan rest, otomatis ya bener aja kalau 3 jaman. Jadi bagaimana supaya kita efektif latihan 45 menit sampai 1,5 jam? Ya kita manfaatkan waktu itu benar-benar untuk latihan. Jadi ketika rest antara set itu usahakan 1 menit, 30 detik, 1 menit, maksimal 2 menit, lakukan lagi gerakan tersebut. Kita jangan, kalau misalnya ada yang ngajak ngobrol, ya kita permisi dulu ya, saya ngangkat dulu ya, baru dilanjut ya itu boleh. Jangan juga kita diam main HP, belum lagi. Akhirnya apa, rest kita tanpa sadar 5 menit, 10 menit baru mulai lagi. Badan udah dingin tuh. Iya, gimana, saya pernah ngelihat latihan, tapi percaya nggak sih Bang, itu keringatnya nggak keluar, itu pengaruh apa ya? Kalau misalnya kita lagi sudah ngangkat alat yang ibaratnya udah cukup lah bebannya seperti itu, tapi kok keringat nggak keluar, itu penyebabnya apa tuh Bang? Ada beberapa faktor sih, biasanya metabolismenya melambat. Dan kedua juga kebanyakan konsumsi garam, sehingga karena posisi garam itu dia pintarnya sistemnya ngikat air. Oh gitu.
Daging sapi juga begitu karena ada mengandung kreatin tadi. Sehingga terjadi kenaikan berat badan. Orang mengatakan, aduh kok saya naik berat badan ya, lemak saya makin bertambah. Belum tentu, yang naik lemak apa? Air. Yes. Biasanya kalau dia kurang berkeringat bukan berarti dia tidak efektif dalam latihan. Ya. Itu bisa jadi proses garam yang ada di dalam tubuhnya mengikat, atau bisa jadi juga metabolismenya melambat. Kalau misalnya metabolisme melambat, kita harus latihan intensitas tinggi. Ya. Contoh, habis kita ngangkat beban berat di langkah pertama, kita diam, istirahat 30 detik, lakukan lagi. Maksimal 30 detik untuk intensitas tinggi. Jangan terlalu banyak rest. Oh gitu. Ya, kalau masih tidak berkeringat juga, ya yes, berarti posisinya badan terlalu banyak ngikat garam tadi itu, ngikat air tadi dari garam. Oke, iya. Baik, wah keren banget nih, banyak banget edukasi kita tentang nge-gym ini dari Bang Fadlan. Jadi kalau misalnya kita memilih pengen olahraga yang sehat dan juga bonusnya dapat badan yang keren kayak gitu, boleh coba deh untuk nge-gym. Bang Fadlan, saya pengen tahu dong, sebelum jadi trainer pasti Bang Fadlan punya atau mengikuti ya, bisa mendapatkan lisensi ataupun sertifikat. Nah, ini waktu pas lagi mendapatkan sertifikat itu ngapain aja Bang? Misalnya ada tes nggak atau belajar lagi atau seperti apa nih? Oh, pengalaman saya untuk mendapatkan lisensi tersebut luar biasa banget ya Mbak ya. Karena posisinya kita diajarkan pola hidup sehat seperti apa, terus memberikan edukasi ke klien kita seperti apa, menarik klien seperti apa, terus memberikan penjelasan tentang anatomi tubuh tadi, terus juga dengan kandungan-kandungan gizi, mana makanan yang tidak boleh dimakan, mana yang boleh dimakan. Ada tahapan juga perhitungan bobot kalori, misalnya bobot perhitungan berapa sih lemak kita, ada perhitungannya semua itu. Ya itu yang saya dapatkan. Yang kedua, posisinya kita melakukan praktek. Dan itu juga kebanyakan waktu saya ngambil lisensi itu dari sekian, kalau nggak salah ingat 40 orang, 10 orang nggak lulus. Oh iya, Ya. ada gitu. Ada. Oh, saya pikir kalau Daerah sudah. lain. Oh gitu. Jadi memang betul-betul diberikan edukasi dan mungkin ada ini ya kali ya. Apa Kita sih? ada ujiannya. Oh, ada ujiannya. Oh, seperti itu. Itu ujiannya nggak seperti kayak kita sekolah pilihan A, B, C, D. Enggak. Jadi gimana dong? Pilihannya mau tidak mau harus dari diri kita sendiri, esai. Oh, oke. Jawabannya harus esai. Jadi harus misalnya misalnya begini, si A memiliki berat badan sekian dan lemaknya sekian, berapa massa ototnya? Oh. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya ada perhitungan seperti kayak matematika gitu juga ada. Oke. Terus Misalnya ada juga persoalan ketika klienmu berhalangan untuk tidak hadir. ya. Apa yang harus kamu lakukan? Jadi jawaban semua itu ya harus dari kita sendiri. Bagaimana caranya supaya berkesan untuk para penguji tadi. Ya. Oh, Ya oke. syukurnya Mbak, kita yang waktu itu di lightingan saya tahun 2018 ya, saya ambil lisensi tersebut ya. Itu Kaltara, alhamdulillah saya megang peringkat 1 kemarin Masya di Allah. Bandung. Oke, mantap. Berbagai daerah juga ada, Jakarta, Bandung, Makassar, Balikpapan. Itu ada yang beberapa orang yang tidak lulus. Oh, Jadi oke. dia mau tidak mau harus ngulang lagi dari awal. Oke, saya pikir untuk mengambil sertifikat atau lisensi itu ketika kita ngambil udah dapat semua, udah lulus semua gitu. enggak. Ternyata emang harus melalui ujian juga ya Bang Gak ya? semudah itu Mbak, Oh, gak semudah gitu. itu. Kalaupun dia lulus, ya berarti itu udah skillnya dia dapat gitu nah. Oke. Untuk sebagai seorang personal trainer. Oke. Namun apakah cukup satu kali aja untuk bisa mengambil sertifikat itu? Apakah mungkin nanti ada tingkatannya lagi, ngambil lagi seperti itu? Oh enggak, Enggak. saya nanti akan menuju ke nutrisi ya. Oh. Saya pengen ngambil itu karena penting juga buat saya pribadi, penting sih. Oh, Nanti gitu. saya akan edukasikan buat klien saya juga. Ya sejauh ini nutrisi yang saya dapatkan saya hanya berdasarkan pengalaman aja. Apa yang saya lakukan, saya terapkan buat klien saya. Saya rasakan dulu. Oh iya dapatnya begini. Oh ya saya terapkan buat klien. Nggak mesti saya ngasih, kamu pakai ini bagus nih gitu kan. Nggak.
untuk diri saya sendiri dulu. Jadi gini loh Bang, memang mirip-mirip seperti ketika kita contoh deh, misalnya mengambil pendidikan gitu. Ini spesialisnya mungkin mengambil jurusan pendidikan, ini mengambil jurusan guru gitu ya. Jadi memang di trainer fitness gini ini untuk nutrisi gitu. Terus apa lagi tuh Bang? Setelah kita mau sertifikat tuh, jenisnya apa aja yang kita ambil bisanya tuh? Saya rasa kalau untuk personal trainer nggak usah muluk-muluk, nggak usah terlalu banyak sih Mbak. Cukup personal trainer aja udah cukup. Oh gitu. Iya. Dan nutrisi tadi yang saya katakan tadi itu jauh lebih penting juga sebenarnya. Kalau mau dibicarakan tentang pelatihan lainnya banyak Mbak. Ada suspension, ada kettlebell, macam-macam. Oh, Tapi gitu. itu kan kalau kita ngambil lisensi tersebut untuk apa kebutuhannya dulu? Oh oke. Contoh suspension. Saya tidak terapkan buat klien saya. Oke. Di gym saya nggak punya fasilitas suspension. Kettlebell juga di tempat fasilitas gym tempat saya nggak punya. Jadi kalau saya ngambil itu untuk diri saya sendiri ya mungkin nggak masalah, tapi nggak penting juga gitu. Iya, mungkin tidak untuk diaplikasi untuk banyak orang gitu ya. Mungkin karena alatnya juga nggak ada kali Bang ya. Iya. Oke, jadi memang yang paling tepat adalah ke personal trainer itu dan nutrisi itu kali ya. Yes. Oke, ya setelah mengambil sertifikat itu dan menjadi trainer, Bang pasti banyak banget kontes-kontes yang sudah dilaksanakan. Seperti Abang cerita di awal tadi, Sekal Team gitu. Abang pernah nggak sih ngikutin kontes di luar Tarakan? Pernah nasional. Di tingkat nasional. Itu tahun berapa tuh Bang? 2014 saya ke Makassar. Wow. Itu jatuhnya kami dari Tarakan itu kita masuk di top 10 3 orang. Oh iya. Top 10 besar. Terus saya di Malang. Di Malang itu dari 200 peserta, saya masih ingat tuh 200 peserta tahun 2017 saya jatuh Mbak. Oh iya? 30 besar. Saya jatuh karena jujur luar biasa banget atlet-atlet di sana. Kita kembali lagi kalau di pertandingan itu kembali ke selera juri sih sebenarnya. Tapi saya akui di sana itu mungkin saya masih ada kekurangan, mungkin di kelas saya kekurangan massa otot saya, kurang size saya, itu saya pelajari. Tapi kalau sadis-sadisan badan ya kita gak kalah juga kok di sini. Bahkan saya mohon maaf Mbak, saya belum jelasin, saya di pengurus Persatuan Binaraga Fitness Indonesia sebagai sekretaris kan. Jadi saya tahu atlet-atlet yang ada di ruang lingkup Kaltara ini. Salah satu dari atlet di sini itu ada yang fitness di Aji Sakti, itu pernah ke Singapura dan top 5 runner up. Oh iya. Yes. Singapura itu udah tembus ke sana. Jadi memang di Bang Fadlan sendiri memang khususnya sudah ngikutin bukan hanya di Kaltara gitu, di luar Tarakan juga. Iya. Terus pas jatuhnya pas di masa otot, jelasin dong Bang untuk pengertian maksudnya buat pendengar semuanya dan pemirsa ketika mungkin yang sudah punya badan yang bagus gitu kan, ataupun yang baru mau mulai gitu, masa otot yang seperti apa gitu yang misalnya dilirik oleh Dewan Juri. Kalau misalnya untuk pemula yang mau mengikuti event, biasanya kalau dari Dewan Juri itu pertama yang dilirik itu adalah conditioning. Conditioning itu dalam artian kekeringan kadar ototnya. Biasanya kalau atlet yang tanding itu kita aja yang normal. Mungkin Mbak, saya kalau bisa tebak Mbak ini 35% ke atas. Iya. Saya mungkin bisa di sekitar kisaran 25%. Orang yang memiliki otot six-pack itu 15% ke bawah, sedangkan orang yang bertanding itu 3%. Tipis banget ya punya lemak itu. Nah, jadi yang utama itu conditioning tadi, kekeringan tubuh, kekeringan ototnya dia. Yang kedua adalah proporsional antara otot atas sama otot bawah harus seimbang. Ya. Kebanyakan orang begini, dia ngelatih otot atasnya dipertandingkan, walaupun dia bertanding menggunakan celana pantai, tetapi dia tidak lihat posisi otot betisnya, otot pahanya, dia tidak latih. Sehingga terjadi lihat posisi upper body-nya lebih lebar daripada di bawahnya. Yes. Kan lucu kesannya. Nah, itu penilaian juga. Lalu definisi otot, kelengkapan otot, misalnya otot A, otot B seimbang nggak kira-kira? Ada otot A sebelah kanannya lebih besar dan sebelah kirinya otot B tadi kecil. Itu suatu penilaian. Yang keempat biasanya adalah performance di atas panggung. Mulai dari nge-push. Oh bener nggak nih ya gerakan push wajib, ada namanya push wajib. Ketika push wajib dan dilihat juga senyumnya dia, kalau masih kayak ngejen, tidak ada senyum, apalagi jujur aja kalau atlet-atlet yang bertanding itu jangan sekali-sekali kita dekatin. Kenapa? Emosionalnya naik. Gitu. Karena hormon kortisolnya terganggu. Oke. Sehingga terjadi emosi yang tingkat tinggi. Bahkan
kita aja mau salaman sama atlet, udah kadang kita dicuekin, kadang kita dimarahin. Oh gitu. Iya, penting udah cuekin aja dia. Kalau mau bertanding lihat aja di atas panggung. Senyum yang mereka lakukan itu adalah senyum palsu semuanya. Mereka hanya menahan aja itu. Oh gitu. Sakit banget, kenapa? Mereka entah hanya diet makanan, diet air selama 7 hari. Bayangin. Diet air. Paling cepat 3 hari. Mereka dari 7 hari itu ada namanya proses cut air itu. 7 hari mulai batasin air, 3 hari puasa air, nggak nyentuh air sama sekali. Waduh, jadi Serius. gimana dong? Jadi mereka menggantikan dengan buah, ada yang menggantikan dengan posisi sayur-sayuran. Oh gitu. Sakit banget, makanya emosi mereka terganggu itu. Oh gitu, kalau gitu oke fix, saya tidak mau jadi atlet gitu. Berat banget kalau mau jadi atlet, serius. Aduh. Oke, Bang, maju dulu ke depan yuk. Waduh. Oke, pendengar dan pemirsa, kita ingin tahu dong ya bagaimana pada saat Bang Fadlan mengikuti kontes ya. Kita pengen tahu pose yang paling banyak dilirik ataupun disukai sama Dewan Juri itu seperti apa. Bang Fadlan boleh dong kita try pose-nya apa aja nih? Ya pose-nya biasanya sih dari relax dulu ya. Mau saya peragakan atau enggak? Harus diperagakan. Biasanya relax pose dulu. Relax pose. Biasanya begitu. Dan yang kedua lalu turn body pose biasanya. Turn body pose, tarik, buka backnya, seperti itu. Terus mana lagi? Ada yang dari samping? Set body pose. Set body pose, and then? Back body pose. Wow, keren. Oke, itu memang pose yang dinilai oleh Dewan Juri. Iya, itu pos wajib yang dilakukan dalam kategori fitness Mbak. Tapi kalau dalam kategori binaraga ada tambahan 2. Kalau untuk emang beda fitness sama binaraga beda ya untuk posnya? Oh, Sama aja. Cuma ada tambah 2 lagi. Kalau yang binaraga gimana Bang tambahannya? Tambahan. Misalnya ada juga tambahan di pahanya dia itu. Otot pahanya. Ini pantatnya semuanya berbeda di tempat maskapai ya Bang ya. Kemudian pada pause semuanya. Oh gitu. Jadi emang itu penilaiannya ya. Oke, kita duduk kembali. Oke, baik pendengar dan pemirsa, tadi kita sudah langsung melihat ya bagaimana pose yang pada saat Bang Fadlan mengikuti kontes. Oke, untuk yang terakhir Bang Fadlan, pesannya nih, pesan sehat kita untuk pendengar dan pemirsa yang ketika mungkin ingin olahraga, dapat sehatnya dan dapat kerennya juga, silahkan untuk pendengar kita. Ya mungkin saran buat teman-teman, olahraga lah kawan. Aha. Paling tidak kita harus ada olahraga dalam 1 hari. Oke. Ya, kalaupun tidak mampu seminggu sekali. Ya. Dan juga jaga pola makan, jaga istirahatnya. Dan ketika mau mulai nge-gym, usahakan bertanya dulu kepada teman-teman yang ada di sekitar. Jangan langsung angkat beban asal-asalan. Mungkin itu dari saya. Oke, Bang Fadlan terima kasih waktunya untuk bisa ngobrol kita di Mozaik Indonesia. Baik. Next time boleh kita ngobrol lagi ya. Oke, baik pendengar dan pemirsa RRI Tarakan, demikian di Mozaik Indonesia. Kita sudah bersama dengan Bang Fadlan, beliau adalah seorang trainer fitness ya. Dan tentu sudah mengikuti kontes beberapa kali. Dan pastinya jangan ragu-ragu dong untuk kita melakukan olahraga. Seperti dikatakan harus berolahraga setiap hari walaupun sebentar saja. Saya Ayu Kumadang, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.